Oke, sekarang kita lihat lagi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Dawson mengatakan tentang research is a considered activity which aim to make an original contribution to knowledge. Dan juga Benson, ini dengan redaksi yang berbeda tentunya, disebut original contribution itu apa? Yaitu discovering or revising fact, theorism, application. Jadi kalau kita lihat di sisi kontribusi, penelitian itu adalah kontribusi ke pengetahuan. Misalkan kita memperbaiki sebuah algoritma, ya, itu juga kontribusi, ya, bukan kontribusi kita ke masyarakat yang disebut dengan kontribusi di dalam penelitian. Christian Dawson menggambarkan tentang kontribusi di dunia penelitian ini dalam satu metode yang menarik, ya, kita lihat di sini. Jadi disebut bidang ilmu ini yang berwarna biru. Misalkan ini bidang ilmu, ya, warnanya biru ini. Kenapa kok benjol-benjol seperti ini? Nah, ini seperti ini. Nah, benjol-benjol. Nah, setiap peneliti berusaha menarik kontribusi penelitian, sehingga ada yang menarik ke kanan, ya, kemudian ada yang menarik ke kiri, ada yang menarik ke bawah, dan seterusnya, ya. Nah, kenapa disebut contribution to knowledge? Nah, kalau nanti setiap yang menarik itu semua menarik, itu otomatis topik penelitiannya akan membesar. Misalkan semuanya menarik nih, beberapa topik di dalam penelitiannya, nah ini akan membesar, ya. Nah, itu juga disebut dengan contribution to knowledge. Nah, sebagai contoh yang mudah, misalnya ini anggapan, asumsi misalkan tentang Fuzzy, ya, kita melakukan penelitian di seputar Fuzzy, logika Fuzzy. Kemudian saya belajar, kemudian saya studi literatur, kemudian saya dapatkan, oh ternyata Sugino membuat metode untuk Fuzzy Friend System. Nah, ini misalnya ini metode Sugino. Terus berikutnya Tsukamoto ini juga sama, ya, dia menarik ke bawah, ya, menarik ke bawah tentang Fuzzy Friend System. Kemudian Mamdani juga. Jadi Mamdani berusaha untuk mengembangkan Fuzzy System juga, ya, dengan metode yang berbeda tentunya. Nah, pertanyaannya apakah saya seperti Sugino, Mamdani, dan Tsukamoto, ya, melakukan pengembangan lagi? Nah, nggak perlu, ya. Jadi dalam 100 tahun mungkin hanya ada 5 atau 6 orang yang bisa seperti itu, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi kita bisa meneruskan pekerjaan mereka. Misalkan contoh, kita lakukan revisi algoritmanya Mamdani, ya, di sini. Saya campur dengan metode yang lain yang merupakan sebuah kontribusi, ya. Nah, contoh lain misalkan topik tentang support vector machine atau SVM. Nah, tentang penentuan parameter, jadi explanatory. Parameter-parameter yang dapat di SVM itu selama ini dilakukan secara trial error, ya. Saya tidak mau lagi seperti ini. Saya ingin menggunakan algoritma, dan algoritma untuk searching mana yang optimum, seperti genetical algorithm, penelitian menarik ke bawah dan berusaha memperbaiki metode SVM, ya, misalkan seperti itu. Nah, inilah contoh bagaimana suatu topik kemudian bisa menjadi satu kontribusi.